Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memudahkan kita dalam memahami pembelajaran dan memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Ya, amin, mudah-mudahan ya. Bismillah, pembelajaran pada hari ini yaitu tentang babul wahyi, yakni kita mempelajari tentang arti kata wahyu. Kita mulai undur wastami', jadi dengar dan simak baik-baik ya, agar Anda semua bisa memahami apa yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful wahyi lughatan, pengertian wahyu secara bahasa. Nah, jadi wahyu seringkali kita pahami sebagai kalam Allah ataupun perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, namun pada referensi yang kita pelajari pada hari ini, penggunaan wahyu itu ada beberapa makna. Baik, kita bahas ya. Bismillah. Qad warada isti'malu kalimatil wahyi, terkadang penggunaan kata wahyu itu fil Quran, di dalam Al-Quran, bima'anin katsiratin, maknanya ada banyak atau ada beberapa makna. Minha, diantaranya yang pertama, al-ilhamu al-fitri lil insan, ilham yang suci yang disampaikan kepada manusia. Nah, itu yang pertama. Wadzalika, yang demikian itu, kal wahyi li ummi Musa, seperti wahyu kepada ibunya Nabi Musa alaihi salam, semoga Allah memberinya keselamatan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa auhayna ila ummi Musa, dan telah kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa, an ardi'ihi, untuk menyusui Nabi Musa. Nah, ini di dalam surat Al-Qasas ayat ke-7. Nah, kita lanjut penggunaan wahyu yang kedua, al-ilhamu al-gharizi lil hayawan. Jadi ilham semacam insting hewan. Wadzalika, yang demikian itu, kal wahyi ilan nahli, jadi seperti wahyu atau pesan ilan nahli yang disampaikan kepada an-nahl, yakni lebah. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa auha, dan telah aku wahyukan rabbuka, Tuhanmu, ilan nahli, kepada seekor lebah, anitakhidhi minal jibal, untuk mendiami atau berdiam al-jibal, di gunung. Jadi memberi petunjuk bahwa lebah itu membuat sarang di gunung. Buyutan, nah ini buyutan sarang dalam hal ini ya, rumahnya lebah. Wa minasyajari, dan di pohon, wa mimma ya'rishun, dan dari apa-apa yang telah dibuat oleh manusia. Sering kita melihat sarang lebah ataupun lebah ternak, nah itu sarangnya dibuat oleh manusia. Baik, itu dalam surat An-Nahl ayat 67 yang kedua ya. Selanjutnya yang ketiga, al-isyaratu sari'ah, yakni isyarat yang cepat, as-sari'atu. Wadzalika, dan yang demikian itu, kama, sebagaimana hakallah, Allah bercerita, Allah menceritakan, karena di dalam Al-Quran itu tidak hanya ayat-ayat tentang akidah, ayat-ayat tentang ibadah, tapi ayat-ayat tentang kisah juga ada ya, seperti itu. Hakallahu, sebagaimana Allah menceritakan an Zakaria, tentang Nabi Zakaria alaihi salam, semoga Allah memberinya keselamatan. Fi mukhatabati liqaumihi, yang menyampaikan kepada kaumnya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, fakharaja ala qaumihi, keluar kaumnya, minal mihrab, al-mihrab, tempat ibadah, minal mihrab, fa'auha, dan aku wahyukan ilaihim, kepada mereka, kata Allah, ansabbihu, untuk bertasbih, bukratan wa asyiyatan, bukratan wa asyiyan. Nah, jadi pagi dan petang, dalam surat Maryam ayat ke-11 seperti itu. Jadi zikir itu tidak selamanya di tempat ibadah, tapi ketika kita keluar, hati kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
utamanya pagi dan petang seperti itu dalam ayat tersebut ya. Untuk yang keempat selanjutnya waswasatu syaitan, yakni bisikan syaitan, wa tazyinihi asyarri, yang mengajak atau menunjukkan kepada kejelekan fi nafsil insan, pada diri manusia. Nah, syaitan itu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna syaitana, dan bahwasanya sesungguhnya syaitan itu liyuhuna ila awliyaihim, mengajak kepada para kerabatnya, kepada para kekasihnya, liyujadilukum, untuk menentang mereka. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 12. Jadi setan itu senantiasa mengganggu supaya kita itu tidak taat kepada ajaran Allah ataupun kepada pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir anak-anak sekalian, wahyullahi ila anbiyaihi. Nah, wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi wa rasulihi, dan kepada para rasul minal basyari, dari golongan manusia biasa seperti itu. Sebetulnya nabi dan rasul itu hanya manusia biasa. Nah, ini juga diperkuat dalam firman Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul, katakanlah, innama, bahwa Nabi Muhammad itu menyatakan, innama ana, aku, basyarum mithlukum, manusia biasa, mithlukum, seperti kalian semua, yuha ilayya, namun aku diberikan wahyu, annama ilahukum ilahu wahid, ilahukum, oleh Tuhan kalian, ilahu wahid, yakni Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalam surat Al-Kahfi ayat ke-11. Nah, baik, jadi itu anak-anak, sehingga yang namanya wahyu itu ada beberapa penggunaan ya, tidak hanya pesan atau kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan kepada umatnya, tapi dengan bacaan yang telah tadi kita baca bersama, yang telah saya sampaikan. Jadi ada 6 penggunaan kata wahyu ya dalam buku ini. Yang pertama, nah, kita ulangi lagi. Yang pertama, al-ilham al-fitri lil insan. Jadi ilham yang suci yang disampaikan kepada manusia. Yang kedua, al-ilham al-gharizi lil hayawan, yakni ilham semacam insting hewan. Lalu yang ketiga, al-isyaratu sari'ah, jadi isyarat yang cepat. Yang keempat, waswatu syaitan, bisikan setan. Yang kelima, wahyullah ila malaikah, wahyu Allah kepada malaikat. Kemudian yang terakhir, wahyullah ila anbiyaihi wa rusulihi minal basyar, yakni wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi dan para rasul dari manusia biasa. Demikian anak-anak yang bisa disampaikan hari ini. Wa naktafi huna, syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.